Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Abdul dari kelas B Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Fahrul Razi di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Keuangan di Lembaga Asuransi Syariah, yaitu materi kelompok kami. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah itu berasal dari bahasa Arab dengan istilah at-ta'min yang berasal dari kata amanah yang artinya perlindungan, ketenangan. Sedangkan menurut MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi, melalui aset dan tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Artinya di sini investasi syariah adalah usaha untuk meminimalisir risiko atau untuk menjaga-jaga hal-hal yang tidak kita inginkan dengan cara menginvestasikan aset kita ke lembaga asuransi syariah. Tentunya dengan prinsip atau dengan akad syariah. Yang mana hal tersebut itu tertera dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 4 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dari kutipan ayat tersebut sangat dianjurkan bahwa kita harus saling tolong-menolong dalam hal-hal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita dilarang untuk saling tolong-menolong dalam hal-hal yang melanggar syariat atau dalam berbuat maksiat. Intinya kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Kemudian poin B yaitu prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama ada tauhid, yaitu prinsip utama yang digunakan dalam aktivitas manusia yang memiliki makna bahwasanya segala sesuatu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, keadilan, yaitu harus memenuhi nilai-nilai keadilan dengan tujuan untuk memahami hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan. Artinya saling sepakat dan harus saling tidak pandang bulu antara nasabah dengan nasabah yang lain. Kemudian yang ketiga, tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dari asuransi syariah yang sangat dianjurkan. Kemudian kerjasama. Terus prinsip yang kelima adalah amanah, yaitu perusahaan asuransi syariah itu harus menjaga nama baik perusahaan dengan cara menjaga amanah dari nasabah atau peserta asuransi. Kemudian yang keenam, kerelaan. Setiap nasabah asuransi ini harus bisa ridho atau rela untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai premi yang menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada perusahaan asuransi. Kemudian larangan riba. Tentunya asuransi syariah harus bebas dari riba. Kemudian larangan judi dan larangan ketidakjelasan atau bisa disebut juga dengan gharar. Kemudian poin yang saya yaitu akad-akad dalam asuransi syariah. Tentunya dalam setiap transaksi itu harus ada akadnya, apalagi ini dalam asuransi syariah, yaitu yang pertama akad hibah atau tabarruk. Peserta asuransi memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana hibah. Kemudian akad mudharabah, sama seperti akad pada umumnya. Kemudian akad mudharabah musyarakah. Akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, yaitu akad sebelumnya. Kemudian yang terakhir itu ada akad ijarah, wakalah bil ujrah. Akad ini memberikan kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi.
Kemudian poin yang terakhir yaitu mekanisme pengelolaan dana di lembaga asuransi syariah. Mekanisme pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik terkait penggunaan kontribusi dan surplus underwriting maupun pembagian hasil investasi dari dana asuransi tersebut. Di sini ada beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu premi. Premi di sini adalah kontribusi pembayaran yang harus dibayarkan oleh para peserta asuransi. Artinya sama seperti iuran. Besaran dana premi yang dibayarkan tergantung akad yang disepakati, yaitu akad yang saya jelaskan di atas. Kemudian tergantung juga harga pertanggungan, apa yang diasuransikan, dan produk yang diinginkan, jenis asuransinya. Kemudian dana premi yang telah dibayarkan oleh para peserta nasabah itu akan dialokasikan oleh perusahaan ke dana ujroh dan juga ke dana tabarruk. Dan di setiap polis tercantum alokasi kontribusi premi yaitu 50% untuk dana tabarruk dan 50% untuk dana ujroh. Karena akan digunakan adalah wakalah bil ujroh, maka menjadi kewajiban peserta membayar ujroh atas usaha perusahaan mengelola dana tabarruk. Kemudian dari dana asuransi tersebut yang telah terkumpul oleh perusahaan itu akan diinvestasikan ke dalam sektor lain yang tentunya juga berprinsip syariah. Biasanya itu dalam bentuk deposito, saham, dan lain-lain. Tetapi perusahaan syariah lebih memprioritaskan dalam bentuk deposito karena lebih aman dan lebih minim risiko. Dan biasanya yang menjadi mitra dari perusahaan asuransi syariah yaitu perusahaan-perusahaan bank syariah yang ada di Indonesia. Keuntungan dari investasi tersebut akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi seperti klaim premi asuransi. Apabila terdapat kelebihan, sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Pada asuransi syariah terdapat bagi hasil, di mana dari hasil investasi itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk perusahaan dan untuk peserta asuransi, di mana nisbahnya biasanya itu 70% untuk perusahaan dan sisanya 30% itu untuk peserta asuransi. Tapi kadang-kadang tidak menentu ya, tergantung kesepakatan antara peserta dan lembaga asuransi tersebut. Nah, keuntungan ini akan diberikan langsung kepada para peserta asuransi jika terjadi surplus dana tabarruk dengan cara melalui transfer ke rekening nasabah atau kepada rekening peserta asuransi. Kemudian mekanisme yang terakhir yaitu klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah, sumber pembiayaan klaim itu berasal dari rekening dana tabarruk peserta asuransi yang sama sekali belum mengajukan klaim. Apabila ada peserta yang berhenti sebelum masa kontrak berakhir, maka ada refund atau pengembalian premi sebagian yang belum digunakan untuk klaim apabila peserta mengundurkan diri sebelum habis kontrak. Inilah salah satu keunggulan dari asuransi syariah, yaitu ada pengembalian dana apabila ada peserta asuransi itu memutus kontrak sebelum masa kontrak berakhir. Sedangkan dalam asuransi konven itu tidak ada pembelian dana sepeser pun. Artinya hangus apabila peserta itu memutus kontrak. Dan di syariah itu ada meskipun sebagian. Kemudian dana tabarruk tadi itu boleh digunakan kepada siapa saja yang terkena musibah, karena melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta asuransi saja.
perusahaan tidak boleh menggunakan dana tersebut karena perusahaan hanya sebatas pengelola dana dari para peserta asuransi, dan haram hukumnya apabila perusahaan tersebut menggunakan dana tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.